Mas Jiko, jadi menyambung pertanyaan sebelumnya, sebenarnya apa sih yang sudah dipersiapkan oleh PDI Perjuangan dalam mempersiapkan suara-suara kemungkinan dari pendukungnya Pak Jokowi, Mas Gibran juga, ada juga relawan Pak Jokowi dan juga Mas Gibran yang mungkin akan bergabung ke kubu sebelah. Kita lihat backgroundnya dulu ya. Sekarang kan Jawa Tengah kita ketahui walau untuk PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utamanya Pak Ganjar dan Mahfud adalah penguasa tanda kutip ya di Jawa Tengah dengan kemenangan di 2019 itu 29, sekian persen, hampir 30%. Nah kemudian kita harus juga melihat, saya setuju dengan Mas Adi tadi, the Jokowi effect. Jokowi itu waktu itu kemenangannya di atas 75% kalau nggak salah di Jawa Tengah. Nah terus kalau kita bicara angka-angka memang agak banyak yang bisa diperdebatkan. Ada survei yang mengatakan pendukung Jokowi yang sekarang mendukung Pak Prabowo hanya 27%. Nah, kalau dari situ aja, dari angka-angka itu kita optimis bahwa Pak Ganjar masih akan itu Pak Prabowo. Kalau digabung dengan Mas Gibran ya, Pak Jokowi. Saya rasa gini, kita ini kan memilih Gibran, memilih Prabowo Gibran, bukan memilih Pak Jokowi. Kadang-kadang approval rating itu saya pernah katakan juga tidak akan berbanding lurus dengan siapa yang di endorse atau yang didukung oleh si empunya approval rating yang tinggi itu. Nah, ini kan terjadi di Amerika Serikat ketika Obama approval ratingnya sangat tinggi, kemudian dia mendukung Hillary Clinton secara penuh. Maksudnya dia belum jaminan gitu ya? Nggak jamin bahwa dia akan menang, dan betul kan Trump yang menang melawan Hillary Clinton. Apalagi ada banyak perbedaan lah antara sosok Pak Jokowi dengan sosok putranya sendiri gitu. Jadi kita melihat PDI Perjuangan dan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud masih sangat optimis. Tapi tadi memang akan ada pergeseran-pergeseran suara ketika Gibran menjadi calon wakil presiden. Nah itu jujur kami akui ya. Cuma ya insya Allah masih bisa kita atasi lah. Oke, Mas Adi, kalau gitu sebenarnya kenapa sih Jawa Tengah ini menjadi pertarungan yang sengit? Dan tadi bahkan Mas Gibran bilang akan memitigasi khusus untuk wilayah Jawa Tengah. Saya kira dua hal, Audrey, kenapa Jateng itu dapat treatment khusus ya dari masing-masing kandidat capres. Pertama, Jateng ini kan jumlah populasi pemilihnya kan salah satu terbesar ya di Indonesia. Nomor 2 setelah Jawa Barat kalau tidak salah. Nah yang kedua memang selama ini kan kalau kita membaca strategi politik, PDIP itu kan kandangnya di Jawa Tengah. Ganjar itu kan kekuatan politiknya di Jawa Tengah. Mimpi teman-teman pendukung Prabowo Subianto, Pak Wihadi dan kawan-kawan, syukur kalau bisa menang. Minimal kalaupun tak bisa menang, bisa mengurangi jarak tidak terlampau jauh dengan Pak Ganjar Pranowo. Kan begitu jalan ceritanya biasanya, Audrey. Kalau dulu memang selisih antara Prabowo dengan Ganjar itu kan cukup jauh, sekitar 40% ya. Tapi ketika ada Gibran, siapa tahu jarak 40% itu bisa dipangkas. Jadi 35, jadi 20, syukur kalau menang. Kan begitu jalan ceritanya. Betul pun dengan kubunya Pak Ganjar. Pak Ganjar misalnya nggak terlampau kuat di Jawa Barat. Tapi ingat, Pak Ganjar pasti akan ingin mengejar selisihnya di Jawa Barat dengan Pak Prabowo supaya nggak jauh-jauh amat, syukur kalau menang. Saya selalu meyakini bahwa kalau di Jawa Tengah agak sulit sebenarnya untuk dikalahkan Ganjar itu. Tapi kalau untuk memperkecil margin sangat mungkin. Tapi sangat tergantung bagaimana kerja-kerja politik ke depan. 3 bulan ini tentu akan menjadi pertaruhan segala-galanya. Saat ini memang ada semacam pergeseran 5%. Pak Ganjar turun dan itu migrasi kepada Prabowo Subianto dan Gibran. Tapi kalau kerja politik dari pendukungnya Ganjar ini semakin mantap, bukan tidak mungkin angka yang berkurang ini akan kembali lagi. Atau jangan-jangan angkanya bisa berkurang dan bertambah, sangat tergantung dari undecided voters yang sampai saat ini 10%. Besar ya itu ya nilainya ya Mas Adi. Bukan pilihan politik. Jangan-jangan misalnya Ganjar yang 5% suaranya pindah ke Prabowo, bisa ditambal dari undecided voter yang 10%. Atau jangan-jangan pendukungnya Amin ini mulai diambil oleh Gibran, oleh Prabowo, ataupun bisa diambil juga oleh Pak Ganjar Pranowo. Itulah yang saya sebutkan. Perpindahan suara itu apa yang paling besar kira-kira bisa menjadi penyebabnya? Ya tentu kerja politik ke bawah, door to door campaign, door to door marketing. Masyarakat di Jawa Tengah itu adalah masyarakat yang guyup. Mereka sangat senang kalau ada penetrasi, ada calon yang kemudian menyapa mereka langsung dengan meyakinkan bahwa mereka adalah pemimpin yang layak untuk diusung. Kalau saya menduga ya kubunya Pak Prabowo, kubunya Pak Wihadi, tentu yang disebut dengan mitigasi khusus pastinya
akan mengkapitalisasi posisi Jokowi yang cukup kuat. Nah, itu satu-satunya cara yang paling mungkin. Saya tanyain ya, sebenarnya mitigasi khusus yang tadi. politiknya adalah Pak Jokowi. Oke, marketing politiknya adalah Pak Jokowi. Sebenarnya strategi khusus, mitigasi khusus apa sih Pak Wihadi yang tadi disuarakan oleh Mas Gibran? Mitigasi seperti apa nih yang harus diantisipasi? Ya jangan dibuka di sini dulu lah. Benar, jadi hanya memanfaatkan tadi ya endorsement dari Pak Jokowi atau Mas Gibran. Tetapi kan permasalahannya kalau kita sudah melihatnya itu kan jelas bahwa ada satu hal yang perlu bahwa ikon generasi muda adalah Mas Gibran. Generasi muda di Jawa Tengah 50% total daripada pemilih. Kemudian kalau kita melihat tadi Mas Adi mengatakan kapitalisasi Pak Jokowi, itu tidak bisa kita lepaskan karena relawan-relawan Pak Jokowi itu juga banyak yang sekarang ini ke Pak Prabowo di Jawa Tengah. Kemudian relawan-relawan Mas Gibran juga sudah banyak juga yang Jawa Tengah. Tapi ini pasti jangan lupa juga bahwa kita partai koalisi kita tidak hanya Gerindra. Di sini ada Golkar, di sini ada PAN, di sini ada Demokrat, yang dimana struktur mereka juga sudah berjalan. Dan saya kira Golkar sendiri di Jawa Tengah itu juga mempunyai kontribusi suara yang cukup signifikan karena beberapa kepala daerah di Jawa Tengah cukup banyak juga. Jadi hal ini menjadi suatu rumusan yang kita lihat bahwa Jawa Tengah ini adalah merupakan sesuatu yang tidak terlepas bahwa kita akan naik angka kita untuk di Jawa Tengah ini. Jadi saya kira berapapun persentasenya, tapi kita bisa melihat bahwa kenaikan itu pasti akan terjadi dengan beberapa hal yang kita sudah lakukan sekarang dan apa yang kita sekarang lakukan. Kalau tadi Pak Wihadi bilang kenaikan kemungkinan akan terjadi, Mas Ciko. Kalau gitu antisipasi dari PDIP supaya suara Jateng ini tidak direbut oleh rival. Singkat, Mas. Satu, untuk PDI Perjuangan sendiri, survei terakhir kita di atas 40 sekian persen, bahkan naik terus. Mungkin ada penurunan sedikit, tapi sangat tidak berarti. Suara Pak Ganjar, tadi dikatakan Mas Adi, memang agak menurun sedikit karena ada unsur Gibran masuk ke situ. Tapi kan kita sedang bergeliat sekarang terus berjalan. Dan kita juga jangan melupakan seperti kata Pak Wihadi, bahwa kita tidak sendirian. Ada P3, ada Perindo, ada juga Hanura, begitu juga relawan-relawan Ganjar yang tentunya dengan situasi politik yang seperti ini, ada isu-isu ketidaknetralan dan lain-lain justru semakin memantik semangat kita. Nah, ini yang kita harapkan dengan semangat ini ya kita bisa memenang di atas 70% lah. Kalau menang kita yakin bahwa kita masih menang di sana, PDI Perjuangan masih. Tapi berapa persennya itu yang? Nah, persentasinya itu, nah kita berharap sesuai dengan harapan aja. Baik, Mas Ciko, terima kasih. Pak Wihadi, terima kasih. Mas Adi, terima kasih. Sehat selalu semuanya, Bapak-Bapak. Terima kasih. Yuk. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Saudara, polisi menetapkan anak aktor laga Willy Dozan, Leo Dozan, sebagai tersangka kasus penganiayaan kekasihnya dan penghinaan terhadap institusi Polri. Di tanganmu